komputer yang baik dan benar. Kalau rapat misalnya mau misalnya kalau contohnya itu pemandu orientasi karyawan baru. Oh, ada karyawan baru nih, diorientasi dulu. Tugas-tugasnya apa saja, kebijakan-kebijakan perusahaan apa saja. Kemudian ada laporan kemajuan. Misalnya presentasi mengenai penjualan bulanan yang meningkat. Kemudian presentasi sosial. Contohnya berpidato di depan kelompok sosial masyarakat. Ya dong, misalnya pidato tentang apa namanya pentingnya kebersamaan, apa namanya saling menghormati antar umat beragama. Itu termasuk adalah presentasi sosial. Kemudian presentasi dalam konferensi dan konvensi. Contohnya laporan kemajuan teknologi perusahaan. Misalnya adanya penggunaan teknologi baru. Misalnya penggunaan mesin apa namanya mesin pencetak yang baru gitu kan. Itu presentasi konferensi atau dan konvensi. Kemudian ada presentasi wawancara media. Misalnya dikasih tahu nih bahwa posisi perusahaan itu adalah nomor 1 di Indonesia. Misalnya perusahaan rokok Jarum itu nomor 1 di Indonesia. Biasanya itu presentasi yang sifatnya menginformasikan gitu ya. Ada juga presentasi perkenalan nih, perkenalan pegawai baru. Misalnya dia memperkenalkan diri dia, pengalaman dia, pengalaman kerja dia, atau mungkin pencapaian-pencapaian dia selama ini gitu. Kemudian ada presentasi penjualan, ya tadi jualan produk. Misalnya saya mau jualan, kalau yang kemarin kita bahas tentang MLM, ada yang jualan TNC ya, obat-obatan itu presentasi tuh biasanya. Atau yang jualan Oriflame, gimana cara pakai makeup yang baik dan benar, atau perawatan kulit yang baik dan benar, tuh pakai presentasi. Kemudian ada juga presentasi proposal, itu tadi ide-ide ya, mau bikin mall di pinggir pantai, mungkin ide baru, atau mungkin mau bikin apartemen, proyek apartemen dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah presentasi upacara, yaitu tadi misalnya presentasi mengenai pidato misalnya pidato kepresidenan, itu pun termasuk presentasi sebenarnya. Jadi presentasi tidak selalu dengan slide, dengan komputer, tidak selalu ya. Pidato pun bagian daripada presentasi ya. Kemudian tujuan presentasi itu apa? Yaitu tadi ada yang sifatnya memotivasi. Kalau presentasi motivator tuh biasanya bagus-bagus, teman-teman bisa dilihat di YouTube tuh. Dan ada juga yang menghibur, misalnya komedian, itu pun termasuk presentasi loh. Nah, tapi misalnya tidak selalu komedian sih. Misalnya presentasi yang sifatnya menghibur itu lebih kepada memberikan masukan-masukan yang mungkin menghibur gitu. Maksudnya masukan-masukan kepada karyawan-karyawan baru, memotivasi karyawan-karyawan baru, atau menghibur karyawan-karyawan lama. Misalnya melalui trainingnya dibuat lebih ke kekeluargaan, seperti itu. Kemudian menginformasikan dan menganalisis. Ya, kalau misalnya presentasi tentang hasil penjualan sifatnya menginformasikan kan, atau mungkin mau menganalisis kelayakan suatu bisnis. Nah, itu adalah presentasi yang sifatnya menganalisis. Dan mempersuasi, presentasi jualan Oriflame, jualan TNC, dan kolaborasi, kerjasama gitu ya. Misalnya adalah presentasi adanya kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Oh, berarti misalnya diadakan presentasi penggabungan kerjasama kedua belah pihak gitu ya. Nah, jadi kedua belah pihak itu bersatu dalam satu meeting, kemudian dipertemukan nih antara kedua belah pihak gitu ya, bahwa perusahaan ini sekarang sudah bergabung dengan perusahaan ini. Jadi sesama manajer keuangan dipertemukan nih antara dua belah perusahaan, kemudian bisa jadi saling tahu menahu antara satu sama lain. Kalau kedua belah pihak ini nantinya kedepannya akan melakukan kerjasama. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, saya lanjut. Terakhir nih, analisis khalayak. Apa sih tujuannya? Maaf, itu bukan apek ya, bukan apek itu, aspek. Saya tak salah tulis.
Empat aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis khalayak. Siapa sih khalayak itu? Khalayak itu adalah ya ini, apa namanya, pembaca atau khalayak adalah orang-orang yang melihat presentasi. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Siapa sih khalayak kita? Ukurannya banyak atau enggak orang-orangnya? Kemudian, bagaimana reaksi mereka ketika mendengar presentasi kita? Kalau diam aja, makanya kalau misalkan saya lagi presentasi seperti ini, terus teman-teman nggak ada yang respon saya nih, wah saya jadi bingung sebenarnya teman-teman tuh sebenarnya mendengarkan atau enggak sih gitu. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa teman-teman dari apa namanya jurusan komunikasi yang datang Yuzikari malam ini tuh tetap memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya. Kenapa? Dengan begitu saya tahu bahwa teman-teman masih ada di sana atau masih merespon gitu. Ya, kemudian tingkat pemahaman khalayak. Jadi saya juga mau tahu nih teman-teman tuh ngerti nggak sih ketika saya nanya itu teman-teman tuh menjawabnya dengan benar, bukan dengan ngasal gitu kan? Karena kalau menjawab dengan benar berarti apa yang saya jelaskan itu teman-teman nanggep gitu, berarti ilmunya dapat gitu ya. Kenapa nih Mbak Dina? Ada masalah? Jangan, oh, ngantuk ya. Oh, gitu ya. Kemudian ngantuk ya, iya saya percepat deh, ini kayak terakhir kok. Kemudian hubungan khalayak. Nah, dilihat lagi dengan hubungan dengan khalayak itu seperti apa. Jadi diharapkan bahwa apa namanya, kalau misalnya khalayak itu adalah sahabat, kemudian juga apa namanya memberikan respon yang baik, ya kan? Apa namanya dijaga hubungannya supaya dipertahankan respon yang baik tersebut, supaya jangan jangan apa namanya jangan sampai responnya menurun gitu loh, dari yang tadinya aktif tiba-tiba jadi diam saja. Diusahakan jangan seperti itu. Dan kalau kedekatan dengan khalayak itu baik, diusahakan bahwa penyampaian informasinya pun lebih dekat gitu, dalam arti jangan terlalu kaku seperti itu. Sepertinya sudah. Oh, masih ada lagi, maaf ya. Persiapan presentasi dan metode presentasi. Persiapan presentasi dan metode presentasi. Persiapannya yang pasti umumnya kalau saya seperti ini pakai online ya, pakai Wizik. Sebelumnya adalah gagasan saya mau ngejelasin apa, kerangkanya saya tuliskan dalam bentuk PPT seperti ini, dan metodenya itu ya tadi teman-temannya pada membaca apa yang saya presentasikan, ya saya juga berbicara dengan cara membaca catatan seperti yang saya lakukan sekarang, atau ada juga yang mendadak seperti spontanitas. Contohnya ketika saya memberikan contoh-contoh dalam penjelasan saya, itu berarti saya berbicara impromptu, berarti saya berbicara secara apa namanya dadakan gitu ya, karena saya memberikan contoh, tidak saya put kata-katanya di dalam slide seperti itu. Jelas ya inti dari presentasinya ya, saya nggak jelasin panjang lebar, teman-teman bisa lihat contohnya di halaman 8.33. Itu adalah salah satu bentuk daripada apa tuh namanya kerangka presentasi. Seingat saya teman-teman itu ada PR ya dari UT ya, benar nggak sih? Ada PR nggak sih mengenai pembuatan presentasi ini? Ada ya? Nah, jadi teman-teman bisa baca dari penjelasan saya ini juga bagaimana cara membuat kerangka yang baik. Boleh diikuti Mbak kerangkanya seperti ada di buku, di buku di modul itu sudah benar adanya kok. Atau kalau saya sarankan teman-teman mau membuat tugas dari UT, boleh dilihat contoh-contohnya itu dari ini apa namanya internet. Boleh search di Google kok. Sudah kelewat. Oh, sudah dikumpulkan ya PR-nya. Sudah kelewat ya. Oh, sudah ya, syukur kalau gitu. Sudah, syukurlah kalau gitu ya. Berarti teman-teman rajin ya semuanya ya. Oke, saya lanjut menjawab pertanyaan. Nah, kalau menjawab pertanyaan itu singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele ya. Atau boleh diberikan dengan contoh juga nggak apa-apa. Jangan biarkan khalayak memonopoli perhatian. Jadi, jangan membiarkan khalayak itu
apa namanya, mengacukan perhatian menjadi ke hal yang lain seperti itu, dan menjawab tanpa emosional. Misalnya teman-teman ada yang nanya ke saya nih, terus saya jawabnya secara emosional, kira-kira teman-teman juga bukan malah nanggep apa jawaban saya malah jadi tambah emosional juga, bener nggak? Iya ya, jadi baiknya menjawab pertanyaan itu walaupun pertanyaan menyinggung atau bagaimana, tetap dijawab dengan baik-baik. Ya, apalagi kalau presentasi. Kalau ada pertanyaan, jangan kesal. Tuh orang nanya melulu, jangan kayak gitu ya. Tunjukkanlah kredibilitas. Ada yang tahu apa arti kredibilitas? Ada yang tahu nggak nih apa arti kredibilitas? Kredibilitas itu beda pengertian kredibilitas di statistik sepertinya dengan yang ada di Kombis. Kalau di Kombis kredibilitas adalah kemampuan. Jadi dalam presentasi, iya betul sekali Mbak Dina, kemampuan diri. Jadi tunjukin kita itu harus profesional. Jadi dalam bekerja pun seperti itu, dalam belajar pun seperti itu. Kita harus tunjukkan profesionalitas kita, tunjukkan kemampuan diri kita, kredibilitas kita, gitu. Ya, tunjukkanlah kalau kita ini adalah manusia-manusia berkualitas seperti itu. Gunakan ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, ya. Iya betul, dan konsistensi. Harus konsisten. Ketika kita sudah bilang A, ya A, jangan berubah-berubah. Kalau kayak gitu namanya plin-plan dong. Ya enggak? Oke ya. Dan saat presentasi, jaga kontak mata. Seperti kemarin ya, Mbak Siti ya, tutan TTM sama saya ya, Mbak Siti ya. Konsistensi dan kredibilitas beda, tetapi konsisten bagian dari kredibilitas. Karena kredibilitas itu adalah kemampuan diri. Kalau kita mampu untuk konsisten, berarti itu kita sudah jadi orang yang kredibel. Gitu. Jelas ya Mbak Dina ya? Nah, kemudian ya Mbak Siti ya, jaga kontak mata. Kemudian bicaranya dengan tegas dan jelas. Bicaranya tidak ngomongnya yang kumur-kumur misalnya seperti itu. Jangan terlampau cepat juga. Nah, saya makanya mengharapkan nih apa saya ngomongnya nggak terlalu cepat, mudah-mudahan ya, karena cenderung saya merasa kadang-kadang saya ngomongnya terlalu cepat kadang-kadang, tapi mudah-mudahan teman-teman masih bisa nanggep ya. Kemudian suaranya lantang dan dapat didengar. Ya iya dong. Kalau saya ngomongin bisik-bisik, saya tutannya bisik-bisik. Waduh, nggak kedengeran dong yang ada. Kalau bisa berdiri tegak. Ini sih diharapkan kalau pada saat presentasi ya berdiri, jangan duduk. Cuman ketika TTM, maaf ya Mbak Siti ya, kalau saya berdiri saya juga bingung jadinya. Karena mungkin kan jaraknya dekat sekali, jadi mungkin duduk akan jauh lebih baik ya. Jadi tergantung tempatnya juga. Kemudian jawabnya dengan sabar. Ya, yang tadi saya bilang, menjawab pertanyaan itu harus sabar. Jangan terburu-buru, jangan kasar, jangan pakai emosi, ya. Dan jaga perasaan dari kritik. Bisa dikritik nih, cara mengajar Mbak Feli gak jelas ya. Cara mengajar Mbak Feli itu keburu-buru ya. Kita harus tetap profesional. Tanya, oh baiknya seperti apa ya, mbaknya inginnya yang seperti apa ya, seperti itu. Jadi jaga perasaan, jangan mengkritik seperti misalnya saya dikritik gitu ya, cara mengajar saya kurang baik, terus saya marah nih sama mbak Dina misalnya atau Mbak Siti. Loh, Mbak Siti itu sentimen ya sama saya, ya tidak seperti itu ya. Oke, nah perkuliahan kita ternyata sudah selesai nih. Ada yang masih mau ditanyain nggak nih teman-teman? Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyain? Iya Mbak Desi, maaf banget karena memang mulainya sudah dari jam 10 lewat gitu. Gimana nih? Jelas ya Mbak Siti ya? Yang lainnya ada yang jelas nggak? Ada yang tidak jelas?